Tanah yang kita tinggal ini bukan datang merampok orang punya hak. Tidak, satu sinti pun saya tidak akan beri kembali kepada PAL Belanda. Satu kerbau itu untuk hormat 4 Hamente dengan 2 perkampungan induk, Ngorang dengan Nuri Rekas. Mereka bersama, itu namanya Ka'bah Ude, Ka'bah Kapuise. 4 orang membawa satu pagar, bawa kepada rumah Bapak Isaka. Bukan main-main atau minta tanah itu. Tanah congka sae, tanah teng lemori, neka kue pokas pua. Memang hidup ini harus tahu sejarah. Ya, bukan saya tinggal di dunia ini kalau tidak sejarah. Pertama kami ini aslinya bukan orang di sini. Ada satu kampung namanya Nuri Rekas, begitu. Karena waktu di Nuri Rekas itu penduduk manusia itu satu hari itu meledaknya luar biasa. Ya, akhirnya dari Nuri Rekas itu kan orang tua permohon ajukan ke hak wilayah Ngorang, wilayah Ngorang sebelum merdeka. Ya, akhirnya diterima pada tahun 43-45 itu pergi survei air minum di Duli, namanya Duli begitu. Akhirnya setelah layak untuk penghuni perkampungan itu dia agak tinggi, dia agak gunung sedikit. Akhirnya 45-46 mulai bagi pekarang di situ, di Duli itu begitu. Setelah setiap tahun hanya main raba hutan, tidak cari dataran rata, akhirnya satu waktu dinas kehutanan namanya Netas Naru dan Opas Raja Tembalobo surveilah kampung Duli dan hutan yang kami tebas. Akhirnya setelah mereka sudah survei, Bapak tidak boleh tinggal di sini lagi. Bapak mereka merambah hutan tutupan. Memang jawaban waktu itu kami tidak pernah rambah hutan tutupan, menambah hutan untuk buat kebun, begitu. Akhirnya penyelesaian masalah itu ada di kantor Tak Ruteng Karangraja, begitu. Setelah ada kesepakatan waktu itu ya tidak terulang merambah hutan itu, buat pernyataan. Kita kembali ke Duli, sampai di Duli itu aju permohonan lagi kepada orang-orang, begitu. Permohonan pertama kita turun di Cegor, saya secara lurus, karena di sana tidak cocok iklim dengan masyarakat. Kembali ke Duli hanya 1 tahun. Yang lain tinggal di sana. Pada tahun 50 ajukan kembali ke hak wilayah Ngorang. Sepakat. Datanglah survei air minum atas nama Hamente, itu namanya Dalu Haku Mustafa. Mereka hak wilayah dengan Om Pujepo. Survei air minum layak atau tidak. Akhirnya layak. Di bawah air itu dulu ada satu pohon kayu bansang namanya. Itu macam lancang, orang bilang begitu, besar kayu itu. Pada tahun 50-51 bagai pekarangan. Ya, setelah bagai pekarangan waktu itu akhirnya satu persatu turun, buat satu base camp panjang sekitar 30 kali 50 itu di atas gunung itu, tampung warga dari Duli. Ada yang lain sorenya pulang ke Duli karena masih ada semua rumah di atas, ada yang tidak. Perkembangan waktu itu kan
buat lodok. Itu dulu lodok, kecil di depan, di dalam, besar di luar. Ya, itu perkebunan kita selama tinggal sebelum pengesahan itu sampai di Bamidu. Ya, SMP Negeri Kebun. Pada tahun 58, 59, buatlah satu sosialisasi dan pertemuan untuk kita tinggal di sini sebagai status asli. Itu namanya supaya pakai caler dan sang bembang. Benculeka beri asang. Sepakat. Akhirnya buatlah lodok, realisasinya 5960. 2 lingkar randang besar, sekitar hampir 100 kopi orang bilang penduduk yang terima. Yang terima dari hak wilayah Bapak Haji Isaka sebagai kepala hak wilayah sebagai Hamente dan wakil Haku Mustafa sebagai Hamente. Mereka terima, kami sendiri yang tebas kebun itu. Mereka hanya pergi mengetam, begitu. Setelah mengetam, akhirnya buat pertemuan. Kami ajukan kembali kepada mereka tidak punya hewan. Akhirnya Bapak Isaka punya hak hewan, dia punya yang tidak diikat, yang berkeliaran, lapang rangko, menjeriti dan mata kode. Saya sendiri yang pernah tangkap kerbau itu. Akhirnya survei, sepakat kami waktu itu di mata kode, kan dekat dengan Monduli di jalan kita. Akhirnya sepakat waktu itu, akhirnya kita buat pagar. Di sini ada tempat kerbau, jalannya, di sini ada batu, di sini ada bambu. Pagar begini, pagar begini. Kerbau yang ada di dalam 35 ekor. Fakta saya tangkap. Saya masih ikut dengan orang-orang. Setelah selesai buat pagar itu kerbau, pagar sebelahnya, gudulinya, ajukan. Akhirnya diperintah orang-orang dan Longgo bawa lari, tidak nilon, kulit kerbau yang iris untuk tangkap kerbau itu. Ya, semua orang tua jaga di base camp, di Vai Mata Kode. Ya, pertama satu hari kita tangkap 3 ekor, 1 jantan, 1 induk, 1 yang mokang, gitu. Akhirnya lapor ke base camp, yang 1 yang besar itu bunuh. 4 orang membawa 1 paha kerbau, bawa kepada rumah Bapak Isaka. Pikul 4 orang. Bukan main-main atau minta tanah itu. Sampai di bawah Bapak Haji Isaka di atas rumah, belum haji waktu itu. Bapak Isaka dia di atas rumah panggung, masyarakat duduk di bawah ini. Nah, langsung lapor pada anak, dia lihat, suruh naik bawa paha kerbau. Lapor, baik sudah bilang, tangkap semua kerbau itu. Ya, setelah tangkap semua kerbau itu, janjilah untuk buat ritual adat pakai calar sang bembang tahun 60. Ya, yang diundang Hamente Boleang, karena perbatasan dengan Hamente Boleang mencerita Hamente Kempo, karena berbatas dengan Mamis, dengan Dalong, dengan Longgo. Habis itu Hamente Burak, karena perbatasan di Batu Ciok, Hamente Burak. Tambah Tuan Tanah Isaka Dalongorang. Isaka Dalongorang ada 2 fungsi, 1 hak wilayah dan kedaluan. Dia rangkap. Hamente lain tidak sama dengan dia. Begitu. Rumah kita hanya 8 rumah. Rumah panggung semua. 1 rumah 5-6 keluarga, dapurnya di tengah. Tidak bermasalah. Ya, waktu itu masih ada zaman tentara di orang markas di ND, bukan di sini dulu. Begitu. Akhirnya sepakat, diundang, datang. 1 kerbau itu untuk hormat 4 Hamente dengan 2 perkampungan induk, Nggorang dengan Nuri Rekas. Mereka bersama, itu namanya Ka'bah Ude, Ka'bah Kapuisi. Begitu. Sorenya itu, besoknya mulai buka main caci. 1 kerbau pertama dibunuh. Compang ada di antara rumah ini dengan rumahnya Pit Haji. Compang di situ kan lingkar di tengah, compang. 5 hari itu main caci, 5 kerbau kasih turun.
6 hari penyelesaian penutupan caci 1 kerbau. Evaluasi penyerahan status hak ulayat hari ke-7. Sekarang diajukan oleh orang tua kita kepada orang-orang. Nah sekarang ini sudah resmi kami pakai calar dan sombembang itu ritual adat. Sekarang batas garapan kami, mohon penjelasan. Itu diberi itu kita kawah itu perbatasan kita. Ikut gunung itu ke atas terus di atas Polres itu kita punya hak ulayat orang dulu waktu itu rancang. Tapi dia turun ke bawah, ikut gunung terus ke laut. Semua ini diserah sampai di batas sana. Begitu. Nah sekarang ditanya, orang yang berkeliaran yang ada di lapangan Rangko itu bagaimana? Bapak Isaka yang jawab, itu orang Mamere dan Larantuka. Di situ rimpun pohon tal yang lebih banyak. Di situ mereka tinggal. Kayaknya burung. Selalu di pohon kayu itu iris moke, kasih turun, masak dari supi. Begitu. Di situ masih ada keliaran manusia. Orang tinggal di Los Baba yang sekarang Baisambi. Mereka dulu pertama kepala asing baru Baisambi 3 kali. Kalau kami tidak. Mereka itu ada pedagang kapal laut. Mereka piara ternak. Kalau belum muat mereka jaga. Yang sisanya begitu. Mereka tidak ikut status ritual adat sini. Tidak. Akhirnya penyerahan waktu itu oleh Bapak Isaka yang ada di dalam wilayah di sini hanyalah karena sudah pakai calar agosong bembang. Nah sekarang diajukan Bapak harus tunjuk batas-batas hutan tupan dengan masyarakat tinggal saya punya. Itu orang tua saya yang ngomong. Kamu lihat batu onggok pal dari Belanda. Tidak boleh lebih dan tidak boleh mendekat. Begitu. Dari dulu kala kita tidak pernah sentuh itu batu itu. Batu onggok itu. Ada jarak 50, ada jarak 100. Masih ada batu itu. Ya. Nah sekarang tiba-tiba pemerintah awalnya klaim kasih turun pilar. Kita tidak tahu kok. Saya dengar begitu. Mas tahu mereka ditanam digaji itu harian panggil orang. Tidak turun. Begitu. Habis itu apalagi dan BUV kita tahu. Itu makanya saya bilang tanah yang kita tinggal ini bukan datang merampok orang punya hak. Tidak. 1 sinti pun saya tidak akan beri kembali kepada PAL Belanda. Karena sudah darah kerbau yang suka turun ini bukan darah manusia. Begitu. Nah. Dan kita sudah ajukan kembali itu dulu 5 kode. Pemerintah orang tidak itu kasih masuk di dalam hutan itu perkampungan dan perkuburan kita tidak pernah dimusyawarah juga, diklaim saja. Ya, itu makanya waktu itu saya sudah debat dengan Gusti Bupati. Tolong Pak tinjau kembali. Yang berbeda pikiran kalau saya dengan orang lain, kenapa orang kafir orang itu suruh babar hutan kami dilarang? Dan kita sudah ada, kita punya hak, masih ada kekuasaan kita. Oleh sebab itu kalau mereka tebas, ya kami juga mana SK-nya supaya kita buat. Dan saya tidak mau perintah rakyat saya ikut orang lain tebas tanpa ada kesepakatan. Tak maklum saya tidak mau terjebak saya dalam penjara. Kalau memang penjara saya, ya pemerintah tidak boleh bertindak semena-mena hanya buat begitu masyarakat. Saya tidak setuju begitu. Dan kita punya status Pak, kita punya hak ulayat, begitu. Kampung yang sekitar di sini itu kalau cerita dulu itu bukan Togolo, Senaru, Baisambi, Baimata, tidak ada. Karena tidak ada ritual, tidak punya sejarah. Ya, itu makanya kita selalu debat di Bupati kalau sidang. Ini ada 4 Togolo. Kenapa selalu kami orang Lanca yang membutuhkan buat ritual adat di ibu kota Manggarai Barat? Kenapa tidak panggil mereka? Tidak bersaudara karena terlanjur. Itu makanya saya bilang janganlah sebut orang kampung Togolo. Saya tidak setuju begitu. Ya. Kalau ada ritual adat yang lain tidak pernah sampai kita panggil yang lain tidak. Paling kita loncat, tidak punya hak mereka. Begitu. Ya. Pada tahun 61 Bapak Raja Ngambut minta tanah pada Isaka
Dia bilang baik sudah. Memang tanah yang ada di sini ya banyak luas. Tapi sudah ada penyerahan sebagai hak ulayat kepada orang lancang. Bapak pulang 3 hari lagi bapak datang, saya panggil itu orang lancang dulu itu. Begitu dulu masih peduli waktu. Dipanggil 7 orang ke bawah Saka. Dilapor, oh ini ada Bapak Raja Ngambut. Raja Ngambut dulu kan belum bupati semua, belum ada bupati itu. Minta tanah untuk perkembangan bagi Manggarai ini. Akhirnya jawab orang tua kita kan, ya kita setuju. Ya kedepannya mungkin tinggal di kota kita nih. Ya pas 2 hari dia datang. Sudah. Dan Opas Temelobo itu orang Timung. Dan akhirnya orang Bapak Isaka panggil kembali perunding. Terjadilah penyerahan tanah itu 61. Itu Sera itu bahasa Bima, Naru itu panjang. Yang ke bawah SMP negeri, gereja segala macam itu, ya itu di Pemda semua, pemerintah. Tapi di situ ada gereja atau ada sekolah, ada SMP negeri. Di bawah Serakera, yang sekarang Serakera, di sini kan ada Polres di sini. Ya tuh, ada kantor-kantor di sini, kasih di bawah masyarakat di atasnya. Di atas ujung Baik Kelambu, kasih di atasnya itu di ujung bandara. Begitu. Ditanya kira-kira luas berapa Karang Tua? Karang Raja. Di Badang luas lah itu di Kota Lengkong. Ya mau 70 hektar kalau mau hektar. Tadi nanti kita kerang ukur realisasi kita dapat 3.038 hektar mungkin. Jumlah yang bandara itu. Begitu. Tiba-tiba tata kota Labuan Bajo kantor. Berunding dengan masyarakat. Itu namanya pemampatan. Tanah masyarakat tukar ke tanah Pemda. Ya, di sini ada besar, di sini kurang karena jalan dan sertifikat pemerintah yang tanggung. Itu masih posisi aman-aman. Tiba-tiba kemudian masih ada masyarakat di dalam tanah Pemda, masih ada pegawai dalam tanah Pemda. Dari mana proses awalnya? Ya. Ya, satu orang pun orang lancang yang menggarap kembali tanah Pemda tidak ada, karena orang tua sudah menyerah tanah Pemda itu dan sudah tukar pemanfaatan juga. Itu yang kita selalu omong, tolong Pak Bupati tinjau kembali tanah Pemda. Petanya si B itu sampai ada di dalam, coba tanya, karena yang membongkar, yang atur masyarakat ke sini orang tua saya, ayah saya. Saya belum cucu, saya masih anaknya. Ya, setiap kali pertemuan kayak di sini tuh, kalau Mas Riti tinggal di sini, tinggal sama, dia orang tahu nanti. Udah, kayak saya kan baru satu rumah orang tua tuh. Tapi sekarang tidak, masing-masing rumah. Ya, untuk mendapat sejarahnya selalu kamu anak-anak sekarang mendekat orang tua. Yang mana sebenarnya orang tua bisa dapat memberi lebih makna dan sejarah kepada kita. Jangan nih membawa sejarah buat tipu kamu, itu susah. Begitu. Habis itu sila keturunan Tolo itu Tua Golo bukan demokrasi. Bukan dicalon 5 tahun, 4 tahun ganti. Tidak ada begitu. Kalau dia sudah tidak sehat, dia panggil berapa Ahmed, berapa batu, dia panggil, oi, saya ini kurang sehat. Kau bawa lemangnya, ujungnya tali itu ke sana. Saya masih pegang dia punya ujung sininya. Omengo wali. Itu adat begitu. Dan kita harus tahu yang jabatan duduk posisi jadi Togolo yang mana sebenarnya orangnya dari atas. Bukan semuanya manusia. Bukan semuanya. Karena tinggal di dalam satu wilayah perkampungan di situ ada campur suku. Suku anak Rona, suku anak Vina. Ya. Yang bisa melaksanakan dan wasir untuk pindah itu siapa sebenarnya? Berarti kita ini. Yang datang di sini keluarga Boy ada. Ikut, ya, keluaran dia ikut, tapi bukan mereka yang punya hak. Tidak ada. Ya mungkin kamu pernah dengar ada orang bilang rebut ini Tua Golo ini, silakan. Kita ketemu di meja mana nanti dengan pengadil atau di bupati, saya tidak akan mundur. Karena fakta ada sama saya. Ya, itu makanya masalah BOP itu, ya kita mau ketemu pemerintah juga.
Saya mau tanya betul mereka. Kita posisi benar. Fakta, jangan cerita mendengar cerita. Akhirnya yang pertama dari akhir lagi nanti keluar kalimatnya, tidak boleh. Yang awal yang mana? Begitu. Ya, itu makanya saya bilang, kalau sebut dataran ini gunung itu, kita kan tahu. Dari situ kan kita tahu. Teluk ini. Kenapa sekarang baru tambah teluk itu satu? Kapan lahirnya itu? Ya, waktu penyerahan tidak ada. Ya, pernah kita debat sama Sambi, ada namanya Lengkong Bunde, orang kau bilang tidak bisa, tidak ada begitu. Lengkong Bunde supaya kamu tahu, itu di bawah Semip itu satu kolam berenang yang besar. Musim barat hujan tidak akan kering karena bawah renang itu. Di situ ada ikan namanya senggilo, ikan air. Sekali-sekali orang pergi tangkap itu ikan itu pakai kain, tidak dapat. Buatlah jaring kayak Bunde, itu namanya pergi tangkap ikan di sana, bawa Bunde. Bukan Lengkong Bunde yang kita pikul ini pergi tangkap ikan di sana. Begitulah hidup itu, kita harus tahu. Tidak boleh hari ini namanya yang itu robah, tidak boleh robah. Gunung itu tetap ini. Itu masalah Gunung Boboci ini bukan. Ini bukan. Itu bahasa Boboci itu namanya Vaikonda. Itu kata toh Duli. Habis itu kan Mata Kode. Itu Vaibo. Ini Golopau kita punya. Ya. Yang kita tidak setuju BOP ini pertama saja hak milik masyarakat diambil, perkampungan kita diambil. Dan kedua, inilah gunung mata air yang ada sekarang ini, lembah ini atas ini. Itu buat rubuh, buat musibah, buat mati masyarakat. Saya tidak akan kasih. Saya tidak mau begitu. Saya tidak merugi warga saya, masyarakat tidak mau. Nanti lalu orang tua meninggal tidak mau pertahankan sejarah. Itu maka saya pertahan sejarah. Saya tidak mundur sejarah itu. Ya. Nah, kalau baru hutan berpakai ini kan apa jadi? Ya. Ya. Dan semua perbuatan pemerintah itu diundang masyarakat, Pak, begitu. Buat presentasi, mana setuju mana tidak. Kita nanti kita hak umum. Baik sudah. Untuk ini kami sebagai orang tua merasa terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin.